pada perusahaan Namira Beauty dan Spa. Telah terjadi beberapa transaksi pada bulan Maret 2023 di perusahaan Namira Beauty dan Spa. Jurnal umum terbagi menjadi 5 kolom, yaitu kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, kolom debit, dan kolom kredit. Transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Maret tahun 2023 dalam perusahaan, yaitu pada tanggal 2, Ibu Namira menyetorkan modal awal berupa uang tunai sebesar 400 juta rupiah dan peralatan salon sebesar 200 juta rupiah. Pada transaksi tersebut, akun yang tercantum dalam jurnal umum adalah kas di debit, peralatan di debit, dan modal di kredit. Kenapa bisa kas? Karena uang tunai itu adalah kas. Kas di debit sebesar 400 juta rupiah dan peralatan di debit sebesar 200 juta rupiah, sedangkan modal di kredit sebesar 600 juta rupiah. Kenapa bisa 600 juta rupiah? Karena modal awal adalah modal keseluruhan, yang berarti kas ditambah peralatan, yaitu 400 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah yang hasilnya 600 juta rupiah. Jadi modal di kredit sebesar 600 juta rupiah. Jadi jurnal umum pada tanggal 2 yaitu kas di debit sebesar 400 juta rupiah, peralatan di debit sebesar 200 juta rupiah, dan modal di kredit sebesar 600 juta rupiah. Telah terjadi transaksi pada tanggal 4, yaitu dibeli beberapa perlengkapan salon berupa sampo dan pewarna rambut senilai Rp1.300.000. Akun yang tercantum dalam jurnal umum adalah perlengkapan sewa di debit dan kas di kredit. Kenapa bisa? Karena perlengkapan sewa itu termasuk harta di normal akun. Nah, sedangkan harta itu ketika bertambah itu adalah di debit. Sedangkan kas kita berkurang karena kita telah membeli perlengkapan salon tersebut. Perlengkapan salon di debit sebesar Rp1.300.000 dan kas di kredit sebesar Rp1.300.000. Telah terjadi lagi transaksi pada tanggal 5 bulan Maret 2023, yaitu sewa dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar Rp40 juta. Di mana akun yang terlibat dalam jurnal umum adalah beban sewa di debit dan kas di kredit. Kenapa bisa beban sewa di debit? Karena beban jika bertambah itu dia masuknya di debit. Sedangkan kas itu termasuk ke dalam harta. Jadi beban sewa di debit dan kas di kredit. Beban sewa di debit sebesar Rp40 juta dan kas di kredit sebesar Rp40 juta. Telah terjadi transaksi lagi pada tanggal 7 bulan Maret tahun 2023, yaitu diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp2.600.000. Pada transaksi tersebut, akun yang tercantum dalam jurnal umum adalah kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Karena jika kas bertambah itu masuknya ke debit, dan jika pendapatan ditambah itu masuknya ke kredit. Jadi kas di debit sebesar Rp2.600.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp2.600.000.
telah terjadi transaksi pada tanggal 10 pada bulan Maret tahun 2023. Transaksi tersebut yaitu dibeli 2 unit sofa dari toko Unix Furniture dengan harga sebesar Rp1.200.000 per unit, baru dibayarkan Rp1.000.000 dan sisanya dibayarkan akhir bulan. Pada transaksi tersebut, akun yang terlibat dalam jurnal umum adalah akun 2 unit sofa, akun kas, dan akun utang. 2 unit sofa bisa disebut juga dengan peralatan. Peralatan masuknya ke harta. Harta jika bertambah posisinya maka di debit. Jadi 2 unit sofa posisinya di debit. Sedangkan kas dan utang posisinya di kredit. Kas di kredit karena harta kalau berkurang posisinya di kredit. Sedangkan utang jika bertambah posisinya di kredit. Jadi jurnal umum pada tanggal 10 yaitu 2 unit sofa di debit sebesar Rp2.400.000, kas di kredit sebesar Rp1.000.000, dan utang di kredit sebesar Rp1.400.000. Terjadi transaksi pada tanggal 13 bulan Maret tahun 2023. Transaksi tersebut yaitu telah diselesaikan pekerjaan pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai Rp1.800.000, baru diterima sebesar Rp1.200.000 dan sisanya diterima di akhir bulan. Pada transaksi tersebut, akun yang tercantum dalam jumlah baru diterima sebesar Rp1.200.000 dan sisanya diterima di akhir bulan. Pada transaksi tersebut, akun yang tercantum dalam jurnal umum adalah kas di debit, piutang di debit, dan pendapatan jasa di kredit. Kenapa bisa itu semua? Karena kas itu termasuk ke dalam harta. Harta jika bertambah itu posisinya di debit. Kemudian piutang di debit karena piutang itu masuknya ke harta juga. Harta jika bertambah itu di debit. Dan kemudian pendapatan jasa di kredit karena pendapatan jika bertambah itu posisinya di kredit. Jadi jurnal umumnya adalah kas di debit sebesar Rp1.200.000, piutang di debit sebesar Rp600.000, dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp1.800.000. Telah terjadi transaksi pada tanggal 16 bulan Maret tahun 2023. Transaksi tersebut yaitu diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp1.300.000. Pada transaksi tersebut, akun yang tercantum dalam jurnal umum adalah kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Kenapa? Karena kas itu termasuknya ke dalam harta. Harta jika bertambah itu masuknya ke debit. Sedangkan pendapatan jika bertambah itu masuknya ke kredit. Jadi, kas di debit sebesar Rp1.300.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp1.300.000. Terjadi lagi transaksi pada tanggal 17 bulan Maret tahun 2023, yaitu dibayar listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar Rp1.500.000. Pada transaksi tersebut, akun yang tercantum dalam jurnal umum adalah beban listrik, air, dan telepon di debit dan kas di kredit. Karena beban jika bertambah itu posisinya di debit, sedangkan kas jika berkurang itu posisinya di kredit. Jadi jurnal umumnya yaitu beban listrik, air, dan telepon di debit sebesar Rp1.500.000 dan kas di kredit sebesar Rp1.500.000.
Jadi jurnal umumnya yaitu beban listrik, air, dan telepon di debit sebesar Rp1.500.000 dan kas di kredit sebesar Rp1.500.000. Telah terjadi transaksi pada tanggal 21 Maret tahun 2023. Transaksi tersebut yaitu dibeli 1 unit komputer secara kredit seharga Rp4 juta. Pada transaksi tersebut, akun yang tercantum dalam jurnal umum adalah komputer di debit dan utang di kredit. Kenapa utang? Karena kita membayarnya secara kredit. Kredit sama saja dengan mengutang. Jadi jurnal umum pada tanggal 21 adalah komputer di debit sebesar Rp4 juta dan utang di kredit sebesar Rp4 juta. Tanggal 22, dilunasi utang pembelian sofa kepada toko unit furnitur pada tanggal 10. Utang yang masih harus dilunasi sebesar Rp1.400.000. Maka keterangannya kita tulis utang dan kas. Utang berada di sisi debit sebesar Rp1.400.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar Rp1.400.000. Kenapa? Ketika melunasi utang, maka utang akan berkurang. Utang berkurang berada di debit. Karena melunasi utang, otomatis uang kasnya juga akan berkurang. Kas berkurang berada di sisi kredit. Tanggal 24, dibeli 1 unit printer seharga Rp800.000. Printer sama dengan peralatan. Keterangannya yaitu peralatan dan kas. Peralatan berada di sisi debit sebesar Rp800.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar Rp800.000. Kenapa? Ketika membeli peralatan, maka peralatan akan bertambah. Peralatan termasuk ke dalam harta. Harta ketika bertambah berada di sisi debit. Karena dibeli secara tunai, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika berkurang berada di kredit. Tanggal 27, diterima pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan pengecatan rambut pada tanggal 13 sebesar Rp300.000. Maka keterangannya kita tulis kas dan piutang. Kas berada di sisi debit sebesar Rp300.000 dan piutang berada di sisi kredit sebesar Rp300.000. Kenapa? Ketika menerima pembayaran, maka piutang akan berkurang. Piutang termasuk ke dalam harta. Harta ketika berkurang berada di sisi kredit. Perusahaan juga menerima uang sebesar Rp300.000, maka uang kas akan bertambah. Kas bertambah di debit. Tanggal 31, dibayar gaji 3 orang karyawan untuk bulan ini sebesar Rp6 juta. Maka keterangannya kita tulis beban gaji dan kas. Beban gaji berada di sisi debit sebesar Rp6 juta dan kas berada di sisi kredit sebesar Rp6 juta. Kenapa? Membayar gaji termasuk ke dalam beban, maka beban perusahaan akan bertambah. Beban bertambah berada di debit dan dibayarnya dengan uang kas, maka uang kas akan berkurang. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika berkurang berada di debit. Maka hasil total debit dan kreditnya harus balance, yaitu senilai Rp663.400.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Nama akunnya adalah kas dan nomor akunnya adalah 111. Pada bulan Maret 2023, tepatnya pada tanggal 2, keterangannya adalah setoran modal awal berada di debit senilai 400 juta. Kemudian saldo berada di debit senilai 400 juta. Kemudian pada tanggal 4, pembelian perlengkapan berada di kredit senilai 1.300.000. Kemudian saldo berada di debit senilai 398.700.000 karena kurangnya 400 juta untuk pembelian perlengkapan. Kemudian pada tanggal 5, pembayaran sewa berada di kredit senilai 40 juta. Kemudian saldo berada di debit senilai 358.700.000 karena berkurangnya uang untuk pembayaran sewa. Kemudian pada tanggal 7, penerimaan pendapatan berada di debit senilai 2.600.000. Saldo berada di debit senilai 361.300.000 karena bertambahnya uang untuk penerimaan pendapatan. Kemudian pada tanggal 10, penerimaan sofa secara kredit berada di kredit senilai saldo berada di debit senilai 360.300.000 karena berkurangnya untuk pembelian sofa secara kredit. Kemudian pada tanggal 13, piutang pendapatan berada di debit senilai 1.200.000, saldo berada di debit senilai 361.500.000 karena bertambahnya piutang uang
untuk tanggal 13. Kemudian tanggal 16 penerimaan pendapatan berada di debit senilai 1.300.000. Saldo berada di debit senilai 362.800.000. Kemudian untuk tanggal 17 pembayaran beban listrik, air, dan juga telepon berada di kredit senilai 1.500.000. Saldo berada di debit senilai 361.300.000 karena berkurangnya 1.500.000 untuk pembayaran beban listrik, air, dan juga telepon. Kemudian untuk tanggal 22 pelunasan utang tanggal 10 yaitu 1.400.000 berada di kredit. Kemudian saldo berada di debit senilai 359.900.000. Kemudian pada tanggal 24 pembelian printer secara tunai berada di kredit senilai 800.000. Kemudian saldo berada di debit senilai 359.100 untuk pembayaran printer secara tunai 800.000. Kemudian pada tanggal 27 penerimaan piutang berada di debit senilai 300.000. Saldo berada di debit senilai 359.400 karena bertambahnya 300 untuk penerimaan piutang. Terakhir, untuk pada tanggal 31, pembayaran gaji karyawan berada di kredit senilai 6 juta, kemudian saldo berada di debit senilai 353.400. Kemudian nama akunnya adalah piutang usaha, nomor akunnya adalah 112. Pada bulan Maret 2023, tepatnya pada tanggal 13, keterangan awalnya adalah piutang pendapatan berada di debit senilai 600.000. Saldo berada di debit senilai 600.000. Kemudian untuk tanggal 27, keterangannya adalah penerimaan piutang berada di kredit senilai 300.000. Kemudian saldo berada di debit senilai 300.000 karena berkurangnya 300.000 pada kolom 600.000 untuk penerimaan piutang. Nama akunnya adalah sewa dibayar lupa dan nomor akunnya adalah 113. Pada bulan Maret 2023, tepatnya pada tanggal 5, keterangannya adalah pembayaran sewa berada di debit senilai 40 juta. Kemudian saldo berada di debit senilai 40 juta. Kemudian pada kolom berikutnya adalah nama akunnya ada perlengkapan dan nomor akunnya adalah 114. Pada bulan Maret 2023, tepatnya pada tanggal 4, keterangannya adalah pembelian perlengkapan secara debit, yaitu 1.300.000. Kemudian saldo berada di debit senilai 1.300.000. Pada tanggal 2, di keterangannya adalah setoran modal awal dan di debitnya 200 juta dan di saldo debitnya 200 juta. Kenapa dimasukkan ke debit? Karena orang tersebut membeli peralatan dan kita menerima barang, maka itu dimasukkan ke debit. Pada tanggal 10, keterangannya adalah sofa dan di debitnya 2.400.000 dan di saldo debitnya adalah 20.400.000. Kenapa bisa bertambah di debit? Karena peralatan adalah bertambahnya di debit. Cukup lagi duitnya. Pada tanggal 21, pembelian sofa secara kredit. Pembelian secara kredit adalah barang atau jasa yang dilakukan saat ini, namun dibayarnya bertahap atau penuh di kemudian hari. Berarti akan dimasukkan ke kredit dan saldo kredit. Di kredit adalah 4 juta dan di saldo kredit adalah 5.400.000. Pada tanggal 24, dibeli 1 unit printer seharga 800.000. Filter itu masuknya ke harta, kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, yang berkurang di tanggal 24 itu kas, karena kita habis beli barang, otomatis duit kita berkurang. Jadi kita akan menulis di debit dan saldo debit. Pada tanggal 10, dibeli 2 unit sofa dari toko Unit Victor dengan harga 1.200.000 per unit. Baru dibayar 1 juta dan sisanya dibayar akhir bulan. Pembelian secara kredit, maka itu termasuk zona pembelian. Maka kenapa dimasukkan ke debit? Karena dalam transaksi pembelian tersebut menambah di aset. Nah, kita maka tulis di debit dan saldo debit. Pada tanggal 21, dibeli 1 unit komputer secara kredit seharga 4 juta.
maka akun debitnya adalah perlengkapan. Kenapa masuk ke akun debit? Karena akun debitnya itu perlengkapan dan akun kreditnya itu adalah utang dagang. Maka dari itu utang dagang itu bertambah. Maka kenapa masuknya di debit dan saldo debit? Karena debit adalah perlengkapan dan kredit itu adalah utang dagang. Pada tanggal 22 dilunasi utang pembelian sofa, berarti kas kita bertambah karena mendapatkan pendapatan dari toko unik fitur, dan berarti kita akan menulis di debit dan saldo kredit. Di debitnya ada di 1.400.000 dan kreditnya adalah 4 juta. 2. Ibu Namira menyetorkan modal awal berupa uang tunai 400 juta, peralatan salon 200 juta. Tanggal 2, keterangan setoran modal awal kenapa bisa masuk kredit. Pertama, kita harus tahu akun normalnya, jadi modal jika ditambah menjadi kredit. Lalu masukkan uang tunai dengan peralatan salon di kredit, berarti 400 juta ditambah 200 juta, hasilnya adalah 600 juta. Pada tanggal 7, diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar 2.600.000. Dan kemudian di tanggal 7, seperti yang kita baca di soal, jika diterima atas jasa salon dari pelanggan, berarti dapat kita simpulkan kas kita bertambah karena menerima uang dan mendapatkan pendapatan. Lalu kenapa dimasukkan ke kredit dan kenapa bisa bertambah? Karena pendapatan akun namanya jika pendapatan ditambah akan menjadi kredit. Lalu kita masukkan uang sebesar 2.600.000 ke dalam kredit dan saldo kredit. Pada tanggal 13 diselesaikan pekerjaan pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai 1.800.000. Baru diterima sebesar 1.200.000 dan sisanya diterima akhir bulan, berarti jumlah umumnya kas bertambah. 1.200.000 baru diterima berupa sebesar 1.200.000. Piutang usahanya 1.800.000 dikurang 1.200.000, hasilnya adalah 600. Jumlah sisa yang akan diterima bulan depan di kredit pendapatan jasanya hak milik 1.800.000 setelah diselesaikan pekerjaan pengecatan salon sebesar 1.800.000 di kredit. Tanggal 16, pencatatan dari transaksi yang terjadi, diterima pembayaran dari pelanggan 1.300.000 atas jasa yang sudah diterima. Kas di debit 1.300.000, piutang di kredit 1.300.000, berarti kas bertambah dan akun piutang berkurang. Maka dia akan memasuknya di kredit atau di saldo kredit. Pada tanggal 31 dibayar gaji 3 orang karyawan untuk bulan ini sebesar 6 juta. Bertambah beban dan berkurangnya kas, beban gaji 6 juta di debit, kas kredit 6 juta, maka beban tersebut merupakan periode yang sedang berjalan. Maka kita akan menulisnya di debit dan saldo debit. Di debit sebesar 6 juta dan di saldo debit 6 juta. Tanggal 17 dibayar listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar 1.500.000. Beban listrik bertambah dan kas berkurang, beban di debit dan kas pun juga di debit. Maka kita akan menulis di debit 1.500.000 dan saldo debit 1.500.000. Besar ini saldo akhirnya akan dicatat ke dalam neraca saldo. Yang pertama, nomor akunnya kita tulis 111 karena mengikuti nomor akun yang ada di buku besar. Nama akunnya yaitu kas. Saldo akhir dari kas pada buku besar yaitu Rp353.400.000. Maka kita catat neraca saldo posisi debit sebesar Rp353.400.000. Selanjutnya yaitu nomor akun 112. Nama akunnya yaitu piutang usaha. Saldo akhir piutang usaha pada buku besar yaitu posisi debit senilai Rp300.000. Maka kita catat di neraca saldo posisi debit senilai Rp300.000. Nomor akunnya 113. Nama akunnya yaitu sewa dibayar di muka. Saldo akhir sewa dibayar di muka pada buku besar yaitu posisi debit senilai Rp40 juta. Maka kita catat di neraca saldo posisi debit senilai Rp40 juta.
Nomor akunnya 114, nama akunnya yaitu perlengkapan. Saldo akhir perlengkapan pada buku besar, posisi debit senilai Rp1.300.000. Maka kita catat dalam neraca saldo posisi debit senilai Rp1.300.000. Nomor akunnya 115, nama akunnya yaitu peralatan. Saldo akhir peralatan pada buku besar yaitu posisi debit senilai Rp207.200.000. Maka kita catat dalam neraca saldo posisi debit senilai Rp207.200.000. Nomor akunnya 211, nama akunnya yaitu utang usaha. Saldo akhir utang usaha pada buku besar yaitu dikredit senilai Rp4 juta. Maka kita catat di neraca saldo posisi kredit senilai Rp4 juta. Nomor akunnya 311, nama akunnya yaitu modal. Saldo akhir modal pada buku besar yaitu dikredit senilai Rp600 juta. Maka kita catat di neraca saldo posisi kredit senilai Rp600 juta. Nomor akunnya 411, nama akunnya pendapatan jasa. Saldo akhir pendapatan jasa pada buku besar dikredit senilai Rp5.700.000. Maka kita catat di dalam neraca saldo posisi kredit senilai Rp5.700.000. Nomor akunnya 511, nama akunnya beban gaji. Saldo akhir beban gaji pada buku besar yaitu di debit senilai Rp6 juta. Maka kita catat di dalam neraca saldo posisi debit senilai Rp6 juta. Nomor akunnya 512, nama akunnya beban LAT. Saldo akhir beban LAT pada buku besar yaitu di debit senilai Rp1.500.000. Maka kita catat di dalam neraca saldo posisi debit senilai Rp1.500.000. Maka hasil total debit dan kreditnya harus balance, yaitu senilai Rp609.700.000.